Oke, murid-murid sekalian, setelah lama kita tidak melihat materi baru, hari ini kita akhirnya masuk ke materi baru lagi, yaitu materi matematika wajib kelas 11, limit fungsi aljabar. Nah, apa itu limit fungsi? Kita bisa mendefinisikannya kalau kita punya limit x mendekati a dari fx sama dengan a, maka limit ini adalah untuk nilai x yang mendekati a dari suatu fungsi fx, nilai limitnya adalah a besar. Contoh saja, kalau kita punya fungsinya adalah limit x mendekati 4 dari 2x plus 3, kita bisa menentukan nilai limitnya dengan cara mencari nilai-nilai di sekitar 4, di bawah 4, dan di atas 4. Kalau kita ambil dari kiri, misalkan x sama dengan 3, berarti ini hasilnya adalah 2 kali 3 tambah 3, 9. Kita dekatkan lagi ke 4. Dari sebelah kiri, kita ambil 3,9. Hasilnya adalah ini 10,8. Kita lanjutkan dengan yang lebih kecil lagi, 3,99. Ini jadi hasilnya adalah 10,98. Lalu ini x sama dengan yang paling dekat lagi, ini hasilnya adalah 10,998. Lalu kalau dari kanan, kita misalkan ambil x-nya sama dengan 5, yang ekstrimnya, ini hasilnya adalah 13. Lalu kita dekatkan lagi, kita ambil nilainya 4,1 misalkan, ini hasilnya adalah 11,2. Lalu kalau kita ambil 4,01, ini hasilnya adalah 11,02. Dan lagi 4,001, ini hasilnya adalah 11,002. Dari kiri dan dari kanan ini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin kecil nilainya, yang ini dan yang ini, mereka akan semakin condong ke untuk nilai x-nya, hasil limitnya itu x mendekati 4 dari 2x plus 3, hasilnya 11. Atau kalau misalkan kita mensubstitusikan yang ini limit x mendekati 4-nya, berarti 2 kali 4 tambah 3 sama dengan 11. Jadi untuk definisi limit seperti itu, kita bisa mendapatkan limit dari kiri dan dari kanan. Keduanya harus sama untuk mendapatkan nilai limit yang diminta jika kita mensubstitusi langsung nilai limitnya. Jadi nilai dari suatu limit itu, kalau limitnya ada, bisa kita lakukan dengan substitusi langsung. Tapi ada masalah yang akan kita temui adalah ada beberapa bentuk-bentuk yang kita sebut bentuk tak tentu, dan itu cara penyelesaiannya akan tergantung dari bentuk tak tentunya seperti apa. Tapi untuk supaya tahu saja, bentuk tak tentu yang kita akan lihat itu adalah yang 0 per 0, lalu ada yang tahingga per tahingga, ada yang tahingga kurang tahingga, dan satu lagi kalau misalnya bentuknya adalah yang dijumlahkan atau diselisihkan aljabar terlebih dahulu. Oke, kita lihat langsung ke contoh soalnya saja. Oke, kita langsung mulai saja dengan dua soal pertama di depan. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1. Jadi itu ada limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus 4x min 12 per x kuadrat min 2x. Sekarang kalau kita menggunakan substitusi langsung, kalau kita hitung masukkan di atas dan di bawah, kita di atas akan dapat 2 kuadrat 4 tambah 4 kali 2, 8. Jadi 4 tambah 8, 12 kurang 12, 0. Sedangkan yang bawah 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali 2, 4. Jadi ini akan bentuknya adalah 0 per 0. Karena 0 per 0 berarti harus kita lakukan sesuatu supaya dia tidak hasil akhirnya jadi 0 per 0. Dimana untuk yang ini petunjuknya adalah di x mendekati 2 ini, berarti harusnya ada di dalam situ yang akan kita bisa keluarkan yang mengandung 2.
Dimana kalau kita faktorkan yang atas, ini akan menjadi X min 2 per X plus 6 per, dan yang ini kita keluarkan yang X min 2 nya, berarti jadi seperti itu. Lalu karena ini sama, ini bisa kita hilangkan, sehingga hasilnya tinggal limit X mendekati 2 dari X plus 6 per X. Jadi itu kita masukkan saja 2 nya sekarang, 2 tambah 6 per 2, 2 tambah 6 8 dibagi 2 4. Jadi hasil akhirnya limitnya adalah 4. Yang harus kalian perhatikan, untuk pengerjaan limit kalian ini harus terus ditulis limit X mendekati 2 nya sampai kalian menggantikan, mensubstitusi 2 nya ke dalam. Dalam hal ini di sini yang sudah tinggal X plus 6 dan X itu baru disubstitusi, baru limitnya hilang. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, yang nomor 2. Ini, kalau kalian masukkan 0, sama saja. Yang atas 0, 3 kurang 9 kurang 0, berarti 3 kurang akar 9, 3. 3 kurang 3, 0. 0 per 0 juga. Di sini, karena kita tidak bisa langsung memfaktorkan, kita akan kali dengan bentuk sekawannya dari sini, berarti dikalikan 3 plus akar 9 min X per 3 plus akar 9 min X. Kita tukar spidolnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini limit X mendekati 0. Yang atas tidak perlu kita kalikan dulu, jadi tetap saja seperti itu. Jangan lupa limit X mendekati 0 harus terus ditulis. Sementara yang bawah, karena ini bentuk sekawan, di mana kita tahu bahwa A plus B kali A min B itu adalah A kuadrat minus B kuadrat, maka ini jadinya depan kuadrat 9 dikurang 9 kurang X. Lalu kita lanjutkan. Limit X mendekati 0 dari 2X, jadi ini tetap dulu akar 9 min X. Yang ini 9 kurang 9 habis, lalu min X, jadi yang bawah sisa X. Sekarang yang ini X nya, karena ini perkalian semua, bisa kita hilangkan juga yang depan. Lalu baru di sini kita masukkan hasilnya, 2 kali 3 tambah akar 9 kurang 0, 9. Jadi 2 kali 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6 kali 2, 12. Jadi ini contoh yang penyelesaian limit fungsi aljabar yang bentuknya bentuk tak tentu 0 per 0 dengan cara pemfaktoran dan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Selanjutnya kita akan lihat kalau misalnya untuk limit yang menuju tak hingga seperti apa. Kita lihat di nomor selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Limitnya adalah limit tak hingga dari 4x kuadrat min 7x plus 7 per 7x kuadrat plus 8x min 3. Nah, kalau bentuknya tak hingga, berarti otomatis kalau misalkan kalian memasukkan tak hingga di atas dan di bawah, itu pasti hasilnya adalah bentuknya bentuk tentu tak hingga per tak hingga. Hanya untuk menyelesaikan yang soal ini lebih mudah sebenarnya dari yang memfaktoran. Contohnya saja, kalau kalian lihat yang bentuknya seperti itu, ini hasilnya adalah 4 per 7. Kenapa demikian? Kalau kalian lihat ini pangkat di atas dan di bawah, yang paling tinggi adalah X kuadrat. Maka kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi, ini langkahnya, berarti semuanya dibagi dengan X kuadrat. Tetap ditulis limitnya. Setelah ini kita boleh hilangkan karena sudah X kuadratnya sudah hilang semua. Berarti 4. Ini 7X dibagi X kuadrat. Kalau misalkan X-nya lebih kecil, kita bisa menganggap itu hasilnya adalah 0. Kalau pangkat yang di bawahnya lebih besar,
berarti ini 0 juga, per 7 tambah 0 kurang 0, maka ini hasilnya 4/7. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau misalkan untuk yang bentuknya seperti ini, kita mudah saja menentukannya. Kalau di atas misalkan itu ada katakanlah 3x pangkat A dengan 4x pangkat B, kalau nilai A sama dengan B, kita akan langsung bisa menentukan ini hasil limitnya adalah 3/4-nya. Jadi hanya ambil yang atas dan bawah saja yang paling tinggi. Kalau misalkan A-nya lebih kecil dari B, otomatis misalkan saja kita misalkan punya itu bukan 4x kuadrat dan 7x kuadrat, tapi 4x dan 7x pangkat 3. Kalau ini limit x mendekati tak hingga, maka pangkat yang di bawah lebih besar, maka ini hasilnya adalah 0. Lalu kalau misalnya sebaliknya, kalau kita punya limit x mendekati tak hingga dari 4x-nya yang pangkat 3 per 7x misalkan, maka ini hasil limitnya adalah tak hingga. Jadi ini untuk yang versi paling simpel dari yang limit menuju tak hingga. Kita lihat ke bentuk lainnya. Baiklah, ini soal keempat kita. Masih berhubungan dengan limit tak hingga. Jadi ada limit tak hingga untuk akar 9x kuadrat plus x min 4 dikurang akar 9x kuadrat min 5x plus 3. Nanti kita akan lihat ada cara cepat untuk menyelesaikan soal ini, tapi kita akan menggunakan yang cara yang normalnya dulu. Jadi mungkin kalian sudah menebak ini akan sama seperti yang nomor 2 tadi. Kita akan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Plus akar 9x kuadrat min 5x plus 3 per akar 9x kuadrat plus x min 4 tambah akar 9x kuadrat min 5x plus 3. Ini sama ini hasilnya akan yang selisih 2 kuadrat tadi, berarti 9x kuadrat plus x min 4 dikurang dalam kurung 9x kuadrat min 5x plus 3 per akar 9x kuadrat plus x min 4 plus akar 9x kuadrat min 5x plus 3. Kalau ini dengan ini habis, berarti ini x plus 5x 6x lalu min 4 min 3 min 7. Jangan lupa nulis limit lainnya lagi, karena kalian bisa disalahkan kalau tidak nulis limitnya. Jadi itu sisa 6x min 7 per akar. Sekarang di sini kalian bisa lihat bahwa di atas itu pangkat tertinggi ini adalah 1, sedangkan ini di dalam ini x kuadrat tapi di akar, berarti ini pangkat tertingginya tetap x pangkat 1. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan pangkat tertingginya sekarang, ini bagi x, ini bagi x kuadrat plus akar 9x kuadrat per x kuadrat min 5x per x kuadrat plus 3 per x kuadrat. Limitnya masih ada. Lalu kalau misalnya sudah mau dipindah di sini, berarti hilangkan saja 6 kurang 0 per ini sisanya akar 9 lalu plus akar 9 juga. Akar 9 nya itu 3 tambah 3 6, berarti 6 per 6, hasilnya adalah 1. Nah, kalau cara cepatnya, jika kalian punya bentuknya limit x mendekati tak hingga dari ax kuadrat tambah bx tambah c diselisihkan dengan akar dari kx kuadrat plus lx plus m, katakanlah ini nilainya a besar lagi, maka untuk
nilai A yang lebih besar dari K, A-nya adalah tak hingga positif. Untuk nilai A sama dengan K, A-nya adalah nilai B dikurang L per 2 akar A. Lalu untuk A lebih kecil dari K, maka nilai A-nya adalah minus tak hingga. Kalau kita gunakan yang rumus ini, rumus cepat tadi, berarti di sini hasil limitnya adalah A sama dengan B-nya itu 1 dikurang min 5 per 2 akar A-nya 9. Berarti ini 6 per 2 kali 3, 1. Jadi hasil akhirnya akan sama kalau misalkan kalian memakai rumusnya atau menurunkan langsung dengan prosesnya. Hanya saja mungkin kalau di ulangan, biasanya guru-guru mereka menginginkan kalian bisa melakukan proses ini dan tidak langsung menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjutkan ke soal kelima. Oke, ini soal terakhir kita untuk limit fungsi aljabar. Jadi ada limit x mendekati 4 dari x plus 4 per x kuadrat min 4x min 2 per x min 4. Kalau kalian masukkan x-nya sama dengan 4, kalian akan mendapatkan bentuknya seperti ini. Jadi dibagi 0. Supaya tidak menjadi bentuk seperti ini, maka kita akan menggunakan operasi aljabar terlebih dahulu. Ini x kali x min 4. Sedangkan ini x min 4 saja, berarti ini supaya menyamakan menyebut kita kali x per x. Supaya ini x plus 4 dikurang 2x per x kuadrat min 4x. Ingat tulis limitnya lagi. Lalu ini limit x mendekati 4 dari min x plus 4 per x kuadrat min 4x. Sekarang yang ini kita tuliskan di bawah lagi saja. Limit x mendekati 4. Kalau minusnya kita faktorkan, berarti ini akan menjadi x min 4. Sedangkan yang bawah kita faktorkan x-nya. Jadi sudah ada yang bisa kita hilangkan. Lalu limit x mendekati 4-nya berarti kita masukkan sekarang 4-nya min 1 per 4. Jadi ini hasil dari limitnya. Jadi dari video ini kalian bisa melihat pengertian dasar limit fungsi aljabar, juga bagaimana cara menyelesaikan limit-limit fungsi, soal limit fungsi aljabar. Nanti pada bagian kedua kita akan melihat yang limit fungsi trigonometrinya. Oke, seperti biasa, silakan di like jika kalian menjadi lebih mengerti, di komen jika kalian merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki, dan di subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.